Oke, ketemu lagi di video pembelajaran kita. Hari ini kita akan membahas tentang panjang vektor pada bidang. Masih di bab yang sama ya, yaitu bab vektor. Oke, panjang vektor pada bidang atau ada juga yang menyebutnya adalah besar vektor. Besar atau panjang vektor. Oke. Panjang vektor misalkan kita sebutkan di sini ada vektor A gitu ya. Bisa disebut juga norma A. Nah, mana sih yang disebut dengan panjang vektor? Oke, misal di sini kita punya suatu vektor. Oke, arahnya ke sana. Titik pangkalnya di sini, titik ujungnya di sini. Misalkan ini ya, kita sebut vektor ini adalah vektor A. Nah, yang dinamakan dengan panjang vektornya itu mana? Panjang vektornya itu yaitu panjang ruas garis berarah. Nah, ini namanya garis berarah ya. Panjang ruas garis berarah berarti dari titik pangkal ke titik ujung. Ini ya yang disebut panjangnya. Nah, panjangnya tuh ini. Nah, panjang vektor dinotasikan dengan kenapa di sini ada tanda mutlak? Karena suatu panjang akan selalu bernilai positif. Maka di sini ada tanda mutlaknya. Oke, aku ulangi ya. Jadi, panjang vektor bisa dituliskan misalkan panjang vektor A ya, maka dituliskannya adalah mutlak dari vektor A. Oke, di sini aku ada titik P, X, Y. Nah, pertanyaannya, vektor posisi titik P itu bagaimana? Ayo, siapa ingat? Vektor posisi titik P bagaimana? Nah, kita ingat kembali ya. Vektor posisi ini kan berbicara pada bidang. Vektor posisi pada bidang berkaitan dengan bidang kartesius. Nah, vektor posisi itu sendiri pangkal dari vektornya berada di titik asal koordinat, yaitu titik 0, titik O 0,0, dan pangkalnya berada di suatu titik tertentu. Nah, titik tertentunya itu ini, titik P, X, Y. Jadi, kalau kita gambarkan pada sebuah bidang, oke, kurang lurus ya, bidang kartesius, ini ya, sini sumbu X, di sini sumbu Y, di sini titik O 0,0. Misal titik P-nya ada di sini. Titik P ada di sini. Oke. Kita diminta untuk mencari vektor posisi. Vektor posisinya itu yang mana? Tadi vektor posisi pangkalnya berada di titik O. Di sini kan? Pangkalnya di sini. Di titik P kan? Pangkalnya di sini, ujungnya di titik tertentu, yaitu titik P. Berarti kalau digambarkan itu, nah, seperti ini ya. Vektornya seperti ini. Nah, dari sini ke sini kita menyebutnya adalah vektor OP. Nah, kemarin gitu kan, sudah ingat ya. Vektor OP seperti ini. Jadi, vektor posisinya, vektor posisi titik P, vektor posisinya yaitu vektor OP. Oke. Vektor OP. Kemarin vektor OP. Berarti bagaimana cara mencarinya vektor OP? Vektor OP itu vektor posisi P dikurangi
vektor posisi O. Vektor posisi P itu berapa? Vektor posisi P itu X, Y komponennya kan. Terus yang O berarti 0 sama 0. Berarti vektor posisinya OP-nya itu bagaimana? Vektor posisi OP-nya adalah X, Y, gitu kan? Karena dikurangi X dikurangi 0 itu X, Y dikurangi 0 itu Y. Nah, ini untuk vektor posisi. Lalu bagaimana panjang dari vektor OP ini? Oke, di sini panjang berarti kan kita mencari panjangnya dari titik pangkal ke titik ujung. Kita mencari ini ya, panjang ruas garis berarah. Nah, misal di sini kita sebut panjangnya adalah panjangnya P, gitu ya. Jangan lupa pakai tanda mutlak. Nah, dari sini kita bisa membuat garis bantuan. Garis bantuannya mana? Nih, garis bantuannya. Dari titik P kita tarik tegak lurus ke sumbu X. Tegak lurus, berarti sini siku-siku ya. Nah, P itu kan X, Y. X, Y. Berarti X-nya adalah di sini kan? Ini X, ini Y. Kita mencari panjangnya vektor P. Berarti kita bisa menggunakan apa? Dari sini. Segitiga siku-siku bisa menggunakan teorema Pitagoras. Maka panjang dari vektor P kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Panjang vektor P-nya jadinya akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Oke. Untuk suatu titik P X, Y, vektor posisinya yaitu vektor OP. Seperti ini ya. Nah, vektor OP sendiri itu adalah vektor posisi P dikurangi vektor posisi O. Seperti ini kan? Nah, panjangnya seperti ini. Oke. Sekarang bagaimana jika kita memiliki dua titik pada bidang? Misal titiknya titik A X1, Y1 dan titik B-nya adalah X2, Y2. Titik A dan titik B ini pada bidang. Oke. Nah, di sini kita mau mencari panjang dari vektor AB. Oke. Nah, panjang dari vektor AB bagaimana? Kita mencari dulu vektor AB yang kemarin kita pelajari. Vektor posisi kan? Bagaimana vektor AB itu? Vektor posisi B dikurangi vektor posisi A. Kita tahu B-nya ini dan A-nya ini. Maka di sini X2, Y2 dikurangi X1, Y1. Jadi vektor AB-nya X2 dikurang X1, Y2 dikurang Y1. Nah, vektor ini akan kita cari panjang vektornya. Bagaimana mencari panjang vektornya? Mencari panjang vektornya berarti panjang vektor AB yaitu ini ya, akar dari komponen yang atas. Jadinya X2 dikurang X1, jangan lupa dikuadratkan ditambah dengan
Yang bawah ini Y2 dikurang Y1 dikuadratkan. Oke, di sini aku mau kasih contohnya. Contoh yang pertama, diketahui vektor A itu komponennya 5, 12. Nah, kita akan mencari panjang vektor A. Hitunglah panjang dari vektor A. Oke. Bagaimana panjang dari vektor A? Kalau tadi panjang dari vektor OP yang X, Y itu X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kemudian hasilnya di akar. Maka ini bagaimana? Akar dari 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Akar dari 25 ditambah 144. Akar dari 169. Maka panjang vektor A sama dengan 13. Untuk contoh yang kedua, diketahui 2 vektor. Kalau tadi yang pertama hanya ada 1 vektor. 2 vektor. Vektor A 63 dan vektor B-nya negatif 2, 0. Oke, di sini kita diminta untuk mencari beberapa. Yang pertama, A, kita diminta untuk mencari panjangnya dari vektor AB. Mana? Vektor AB sama dengan, caranya bagaimana? Berarti caranya kita mencari dulu vektor AB-nya. Vektor AB-nya itu berarti mana kurang mana? B dikurang A. Negatif 2, 0 dikurangi 6, 3. Jadinya berapa? Negatif 8, negatif 3. Sudah kan? Berarti setelah ini kita bisa mencari panjangnya vektor AB, yaitu akar dari negatif 8 dikuadratkan ditambah negatif 3 dikuadratkan. Akar dari 64 ditambah 9. Maka panjang vektor AB-nya sama dengan akar dari 73. Selesai. Oke, aku kasih satu soal lagi. Contoh yang ketiga. Diketahui vektor A I ditambah 5J. Oke. Kemudian pertanyaannya, apakah 3 dikali panjang vektor A sama dengan panjang dari 3A? Oke, di sini ada A, di sini ada 3A, ya. Ada A. A-nya I ditambah 5J. Berarti 3A-nya bagaimana?
3A-nya kan 3 kalinya, maka 3I ditambah 15C. Ya, yang pertama kita cari dulu yang ini ya, 3 kali panjangnya A. Berarti gimana? 3 dikali panjangnya vektor A, 3 kali vektor A-nya bagaimana? Vektor A-nya, di sini kan berarti di sini angkanya 1 ya. 1 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Berapa? 3 dikali dengan akar 1 ditambah 35. 25 ya. 25. Oke, maka 3 dikali akar 26. 3 dikali panjang A, hasilnya 3 akar 26. Nah, bagaimana untuk yang ini? Lalu bagaimana untuk panjang dari 3A? 3A kan ini, ya kan? Maka panjangnya bagaimana? Langsung saja akar dari ini ya, 3, 15. Maka 3 kuadrat ditambah 15 kuadrat sama dengan akar dari 9 ditambah 225 sama dengan akar dari 234. Kalau disederhanakan, maka menjadi 3 akar 26. Ya, bisa kita lihat ya. Maka bisa kita simpulkan bahwa 3 kali panjang vektor A sama dengan panjang 3A. Oke.